Ada beberapa hal yang bikin seseorang itu susah tambah tinggi dan susah mencapai tinggi potensi genetik optimalnya. Makanya bunda, ayah, teman-teman wajib banget tahu ini supaya bisa menghindari faktor-faktor yang menghambat tinggi badan dan bisa fokus ke faktor-faktor pendukung tinggi badan. Penyebabnya adalah Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, kenalin aku adalah Fani Utami, seorang dokter, educator, dan pemilik klinik ya. Sebelum mulai, aku mau kasih tahu dulu kalau ada teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi tentang pertumbuhan tinggi badan dari rangkuman yang udah aku buat. Kamu bisa ikut kelas tinggi badan atau bisa juga baca buku tinggi badan. Tinggi badan itu dominannya dipengaruhi oleh genetik. Tapi yang namanya potensi genetik itu nggak bisa muncul dengan optimal kalau faktor individu dan juga faktor lingkungannya itu nggak mendukung. Ini adalah konsep dari epigenetik. Makanya bunda, ayah, teman-teman semua yang masih remaja yang nonton ini penting banget buat hindarin faktor penghambat tinggi badan. Ini jangankan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan ya, tapi orang dewasa aja kalau diet asal-asalan, itu pasti akan ada dampak negatif ke kesehatannya kan. Apalagi kalau dilakuin sama anak-anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Bahkan dampaknya itu berpotensi ada kaitannya dengan pertumbuhan tinggi badan yang bisa terganggu dan jadi nggak optimal. Bahkan, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan pertumbuhan linier dapat melambat atau terhambat bila kecukupan makanan atau energi expenditure-nya meningkat, seperti pada atlet. Jadi kalau diet asal-asalan, nggak dipikirin asupannya, makronutrien terutama kebutuhan protein hariannya itu nggak terpenuhi, mikronutriennya juga nggak terpenuhi. Kalau ini terjadi dalam jangka panjang, tubuh yang harusnya bisa pakai makronutrien dan mikronutrien untuk nambahin tinggi badan, tapi jadi nggak bisa, soalnya bensinnya nggak ada. Jadi solusinya kalau memang berat badannya berlebih atau bahkan sampai masuk ke dalam kategori obesitas, turunin berat badannya itu jangan asal-asalan. Sekarang informasi banyak banget, cari dulu informasinya, caranya yang benar itu seperti apa. Kalau mau lebih presisi tentunya bisa datang ke dokter terdekat. Atau yang di Bekasi bisa juga datang ke klinik ya. Berat badan yang berlebihan pada fase anak itu tuh bisa mengganggu keseimbangan hormon. Hal ini bisa bikin masa pubernya terjadi lebih cepat daripada seharusnya dan selesainya itu juga jadi lebih cepat. Sehingga ini tuh berpotensi mengganggu pertumbuhan dan kemungkinan besar tinggi badan totalnya nanti ketika sudah dewasa itu nggak sesuai dengan tinggi potensi genetik yang optimal. Jadi ini perlu hati-hati banget nih buat bunda-bunda yang punya anak-anak dalam masa pertumbuhan. Itu penting banget buat jaga berat badannya supaya masih di dalam rentang yang normal. Protein salah satu nutrisi yang paling penting dalam masa pertumbuhan, termasuk untuk pertumbuhan tinggi badan. Jadi jangan sampai kurang. Kebutuhannya itu minimal banget 0,8 gram per kilogram berat badan. Atau kalau males hitung, ini juga ada tabel dari Kemenkes yang bisa dilihat. Tapi ini sifatnya umum banget, jadi balik lagi ke berat badan masing-masing kalau mau lebih presisi. Perlu diingat ini tuh bukan kebutuhan yang optimal, tapi ini adalah kebutuhan yang minimal. Jadi ini patokan minimal banget proteinnya gitu setiap hari dan nggak boleh kurang dari ini. Kalau asupannya lebih dari itu boleh apa enggak? Ya tentu aja boleh, malah lebih bagus. Vitamin D itu terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan dalam masa pertumbuhan. Cuma sayangnya masih banyak banget orang yang kekurangan vitamin D, termasuk di Indonesia, termasuk anak dan remaja dalam masa pertumbuhan. Ini penting buat jaga kadarnya normal, tapi sebaiknya nggak langsung minum suplemen. Cek dulu kadar vitamin D-nya biar jelas, biar valid. Pastiin kadarnya kurang atau cukup dengan melakukan pemeriksaan lab. Soalnya kebutuhan vitamin D hariannya itu bisa beda antara orang yang kadar vitamin D-nya normal di dalam tubuh dengan orang yang kekurangan vitamin D. Kalau kadar vitamin D-nya normal, maka kebutuhan harian vitamin D untuk jaga kadarnya tetap normal berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ada di 600 IU. Aktivitas fisik dan olahraga itu penting banget, terutama di masa pertumbuhan, karena aktivitas fisik dan olahraga itu pastinya sangat bagus ya untuk pertumbuhan tulang. Jadi teman-teman yang masih remaja, dengerin mamahnya ya, jangan rebahan terus.
Banyak banget hal yang terjadi ketika kita tidur kan. Salah satunya adalah tubuh itu bisa terpacu untuk menghasilkan growth hormone ketika tidurnya itu ada di dalam fase deep sleep. Nah, jadi hati-hati nih bunda yang punya anak yang ternyata kok kayaknya punya kebiasaan kurang tidur atau tidurnya kemalaman, dan ini terjadi dalam jangka waktu yang lama. Ini berpotensi bisa bikin proses itu terganggu dan berpotensi mengganggu pertumbuhan. Bukan cuma pada fase anak, tapi fase remaja juga. Jadi, terutama buat teman-teman yang masih remaja yang ternyata hobinya begadang main game, mulai sekarang dengerin mamahnya, terapin sleep hygiene yang baik. Jangan buka gadget, itu minimal banget 1 jam sebelum tidur itu udah nggak buka gadget lagi. Dan kalau yang tidurnya masih suka nyala lampu utamanya, itu sebaiknya dimatiin, atau kalau nggak mau gelap-gelap banget, pakai lampu tidur supaya nanti tidurnya lebih nyenyak. Terus kalau pas lagi pagi siang sore, usahain banyak juga aktivitas fisiknya supaya nanti pas malamnya tidurnya itu lebih nyenyak. Usahain paling malam jam 10 malam itu udah tidur ya. Growth hormone ini punya peran yang penting banget ketika masih dalam masa pertumbuhan. Jadi kalau ada kondisi medis yang menyebabkan kadarnya kurang di dalam tubuh ketika dalam masa pertumbuhan, ini tuh bisa bikin pertumbuhan tinggi badannya juga jadi nggak optimal. Bahkan bisa jadi cenderung lebih pendek daripada rata-rata teman-teman seumurannya kalau dilihat di kurva pertumbuhan. Tapi ini jarang banget ya kejadian. Cuma tetap waspada kalau dari kurva pertumbuhan, laju pertumbuhan anak atau remaja itu tiba-tiba kok jadi melambat atau bahkan nggak nambah sama sekali, itu langsung datang aja ke dokter spesialis anak ya, jadi bisa dicari tahu lebih lanjut. Kelainan tulang belakang bikin seseorang yang harusnya tuh tambah tinggi, tapi jadi nggak terlalu kelihatan nambahnya, atau bahkan bisa juga jadi lebih pendek karena ada kelainan lekukan tulang belakang yang bisa jadi lumayan berat. Jadi buat bunda yang punya anak atau remaja yang masih dalam masa pertumbuhan, lebih baik cek sekarang juga untuk lekukan tulang belakangnya. Ini gampang banget, bisa dilakuin di rumah aja. Udah pernah aku bahas videonya, bisa lihat di sini. Lakuin sekarang juga. Jadi kalau worst case-nya memang ada kelainan tulang belakang, itu bisa ditangani sedini mungkin dan nggak perlu operasi. Itu dia beberapa kemungkinan penyebab yang bikin seseorang itu bisa susah tambah tinggi. Sebenarnya ada lagi kondisi yang lain, tapi lebih jarang yang nggak dibahas di video ini. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi terkait dengan tinggi badan, kamu juga bisa ikutan kelas tinggi badan. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu. Jangan lupa subscribe, karena akan ada banyak video tentang tinggi badan di channel ini. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.